kemudian kita mengharapkan pahala, gitu ya, lebih kurangnya ataupun kebaikan daripada Allah kepada kita. Dan daging kurban tersebut dibagi-bagikan kepada kaum muslimin dan muslimah. Seperti itu secara umumnya, mendapatkan atau mengharapkan pahala agar bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah kalau banyak pahalanya kan. Nah, namun secara hakikatnya tidak hanya sebatas itu. Karena Nabi Ibrahim sendiri yang ribuan mungkin di sana pada saat nanti coba dibuka lagi, banyak kitab yang menceritakan itu, ribuan ekor kambing, ratusan ekor kuda, ratusan ekor unta dia korbankan supaya tegaknya Ka'bah. Itu yang merupakan kiblatnya umat muslim. Tegaknya Ka'bah, namun tidak juga bisa tegak Ka'bah dengan hanya beberapa ratus ekor kambing, unta dan kuda. Itu bukan tanggung-tanggung, kalau sekarang mungkin miliaran itu harganya. Nah, mana yang dia korbankan sehingga bisa berdiri Ka'bah? Karena yang mendirikan Ka'bah dan menegakkan Ka'bah itu bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Ibrahim. Makanya dibilang Nabi Ibrahim itu bapaknya ilmu tauhid. Bapaknya ilmu tauhid. Adam itu bapak sekalian jasad. Muhammad bapak sekalian ruh. Itu. Nah, kita kembali kepada peristiwa Nabi Ibrahim. Dikala beliau sudah korbankan banyak kambing, ratusan ekor kambing, ratusan ekor kuda dan ratusan ekor unta, namun tidak juga berdiri Ka'bah. Kemudian beliau mendapat perintah daripada Allah untuk mengorbankan anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Ini yang mau dia korbankan. Kalau zaman sekarang kira-kira kalau kita disuruh mengorbankan anak kita disembelih, kira-kira sanggup enggak? Kira-kira saja. Ini kan udah gak masuk akal. Mampu enggak mengorbankan anak? Ini Nabi Ibrahim ditantang seperti itu. Namun karena beliau punya kemurnian hati, kemurnian tauhid, beliau sanggup melaksanakan perintah Allah. Nah, jadi dikala Nabi Ibrahim berjalan menuju ke tempat penyembelihan daripada Nabi Ismail anak kesayangannya, di jalan beliau dilempar oleh atau digoda oleh setan. Ini peristiwanya seperti itu ya. Jejak rekam peristiwa sejarahnya seperti itu. Namun Ismail cukup kokoh keimanannya. Dia lontarkan satu batu kepada si setan. Karena setan menggoda, jangan. Itu orang tuamu dan tidak waras, gitulah kira-kira. Masa anaknya mau disembelih? Itu orang tua apa? Namun yakinnya Nabi Ismail dengan keimanan yang aku yakin dan kamu yakin, dia lontarkan. Dia lontar satu batu, bahasa lontar, dilemparkan batu kepada si setan. Nah, kedua melangkah lagi, digoda lagi, dilempar lagi, digoda lagi, dilempar lagi. Nah, makanya peristiwa melontar ini ada yang melontar jumroh di mana itu? Waktu di Ka'bah itu, waktu di Mekah itu ada melempar jumroh ke sumur yang nggak pernah penuh. Nah, itu melempar, bahasanya kan di sana batu kalimatnya. Itulah bahasa secara umumnya seperti itu dia peristiwanya. Nah, sampai di tempat dia menyembelih si anak tadi yang mau disembelih di sana, itulah dikala dia mau menyembelih si Ismail, dia pejamkan matanya, dia angkat itu pedangnya, parangnya atau apa namanya alat pemotongnya, kemudian diganti oleh malaikat, kibaslah yang terpotong oleh si Nabi Ibrahim tersebut. Nah, peristiwa ini kan merupakan satu mukjizat daripada Allah. Jadi sebenarnya yang mau disembelih itu bukan Nabi Ismail. Kenapa harus diganti dengan kambing? Karena kambing itu dengan manusia bedanya di mana? Ini ulang kaji kita sebenarnya. Manusia, si kambing itu punya sifat amarah, luamah dan sopiah. Sama seperti manusia. Manusia juga punya sifat amarah, luamah dan sopiah. Amarah itu
tensi naik, dengki, iri dan sebagainya itu, ya kan, khianat dan sebagainya, itulah amarah di sana. Itu kambing juga punya, kan gitu. Itu sifat, makanya di kala zaman Rasulullah, dia ceritanya di sana pengembala kambing, ngangon kambing bahasanya, karena saking payahnya kambing itu diatur. Jadi artinya itu iktibar sebenarnya. Jadi nanti bisa kita pastikan haji yang seperti apa sih, gitu loh, yang dia memang mabrur dan benar di hadapan Allah. Dan bagaimana bagi orang-orang yang belum mampu dengan keuangannya untuk berangkat haji, namun dia kepingin juga pahala yang seperti orang berangkat haji di hadapan Allah. Nah, ketiga sifat inilah, makanya kenapa harus kambing di situ dicontohkan, diibaratkan kambing, karena kambing itu punya sifat amarah, luamah dan sopiah. Amarah itu tadi dengki, iri, marah dan sebagainya, ya kan, khianat. Nah, luamahnya maunya banyak aja sama dia. Ini kambing ini, dia mana peduli, makan aja kambing itu kerjanya kan, makan aja, nggak perlu dia yang lain. Itu luamah, maunya banyak, menang dan senang, kenyang. Manusia juga punya sifat seperti itu. Nah, yang sopiah, menghalalkan segala cara. Kambing mana peduli dia pagar orang, mana peduli dia tanaman ubi orang, dimakannya aja itu. Nah, manusia juga seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam kambing itu ada 3 sifat. Nafsu namanya, nafsu amarah, nafsu luamah, nafsu sopiah. Manusia juga punya sifat nafsu amarah, luamah dan sopiah. Cuman kambing tidak punya nafsu mutmainah. Karena kambing dikasih akal tapi tidak bisa berpikir. Nah, manusia dikasih akal tapi bisa berpikir. Jadi bagi manusia yang punya akal tapi tidak berpikir, apa bedanya dengan apa bedanya? Bedanya dengan apa tadi? Nggak ada yang jawab. Kibas. Dengan kibas, kalau kambing jelek kan. Nah, apa bedanya dengan kibas tadi? Dia punya nafsu amarah, luamah, sopiah. Kambing punya akal loh. Kalau nggak punya akal ya nggak tahu makan. Cuman dia nggak berpikir. Nah, manusia dikasih akal. Jadi kalau kambing nggak perlu berpikir dengan tentuan, orang dia nggak bisa berpikir. Kalau kambing berpikir, 3 bulan mau raya haji cabut dia tuh, ya kan Pak Turbin? Ayo cabut kita katanya. Jangan di sini katanya. Cabut kita ke tempat yang nggak ada orang kurban. Kalau bisa berpikir, ya nomor telepon kawan jadi, oh kayak mana bisa angkat? Ya, namanya berpikir. Tapi karena dia tidak berpikir, ya dia diam aja, makan aja. Nah, jadi manusia yang punya akal, dikala dia tidak berpikir tentang siapa dirinya dan siapa Tuhannya, tidak ada bedanya dengan kibas. Saya bilang kibas, Ramon yang bilang kibas. Nah, mutmainah ini ada pada diri manusia. 4: amarah, luamah, sopiah, mutmainah. Cuman mutmainah ini jarang kebagian tempat. Yang ada amarah, luamah dan sopiah. Ini letaknya di mana? Di hati manusia, nafsu. Jadi iktibar kurban tadi, menyembelih kambing tadi, bukan hanya disebut namanya disembelih, itu dibagi-bagikan. Itu diiktibarkan kepada yang berkurban tadi. Mana yang mau disembelih? 3 nafsu tadilah yang mau disembelih. Amarah, luamah, dan sopiah. Ini yang disembelih, maka di dalam hati manusia tertinggal nafsul mutmainah. Inilah yang mengendalikan ketiga nafsu tadi. Bukan nafsu ini mau dibuang. Kalau nafsu ini yang 3 dibuang, orang nggak mau makan lagi, nggak mau cari duit lagi, nggak mau biaya anak sekolah lagi, namanya nggak punya nafsu lagi. Ya Robin, ya gawat lah besok anak sekolah, membayar sekolah kebingungan, orang tuanya nggak ada nafsu, bukan mau dimusnahkan. Tapi dikala dia ini disembelih itu, bahasa disembelih itu kan berarti dimatikan kan. Tapi bahasa dimatikan tadi itu mati pengakuan dirinya tentang ketiga nafsu tadi, dikembalikan kepada yang punya nafsu, yaitu Tuhan yang bernama Allah. Maka dalam hatinya yang ada dan berkenyataan, yang selalu berkecimpung, yang
yang selalu bercahaya, yaitu nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang ini, irji ila rabbika, kembalikan semuanya kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Itu maknanya 3 nafsu ini dikembalikan kepada yang punya nafsu, yaitu Tuhan yang bernama Allah. Maka tinggallah nafsul mutmainnah pada dirinya, pada diri batinnya, pada diri zahirnya, sehingga meliputi setiap diri zahir dan batinnya. Ini kurban. Jadi harus dikorbankan ini. Amarah dia korbankan, luamah dia korbankan. Bukan berarti ini hilang, tidak, tapi dikembalikan. Sopiah juga dikorbankan. Ini bahasa makna menyembelih tadi. Kayak dulu diibaratkan dengan senjata tajam. Kalaupun sekarang kambing yang disembelih, di sini juga harus disembelih. Sembelih itu artinya dikembalikan semuanya, sehingga yang tersisa dan ada pada diri pada hatinya itu nafsul mutmainnah, qalbul mu'minin baitullah. Mana dia? Hati orang mukmin, rumahnya Allah. Jadi yang bahasa tadi kiblat tadi, kalau baitullah tadi, baitullah itu kan kiblat ya, kiblat. Nah, baitullah yang di Mekah itu menjadi salah satu iktibar. Dikala kita mau berangkat haji, cukup uang kita, jasa kita yang berangkat ke sana. Baitullah itu kan, Ka'bah itu kan baitullah. Baitullah kan rumahnya Allah. Artinya baitullah itu rumahnya Allah. Nah, kita kan mau bertamu ke sana. Tapi bagi orang-orang yang sudah paham pada posisi ini, qalbul mu'minin baitullah, hati orang mukmin rumahnya Allah. Nah, kalau dia berkurban, kurbankan yang 3 tadi. Kurbankan yang 3. Nah, dikala dia melempar tadi, kan ada melempar jumroh itu berapa kali? 7 kan? Nah, 7 melempar jumroh tadi, melontar jumroh 7 kali itu, 7 sifat yang ada pada diri kita ini, 7 sifat Allah tadi ini dilemparkan, dikeluarkan, dikembalikan. Itu maknanya. 1 kali kodrat, 2 kali iradat, kembalikan dia. 3 kali ilmu, 4 kali hayat, 5 kali sama, 6 kali basar, 7 kali kalam. Ini maknanya. Jadi jangan sampai orang kita nanti, salah satu daripada kita yang berangkat haji ke sana, ya kan, ini kan kambingnya masih 3, ini masih ikut nih. Sifat nafsu tadi kan dalam kambing masih ada. Berangkat ke tanah suci, jangan pulang lagi kambingnya tambah gemuk. Ketiga nafsu ini tadi ada pada diri kambing, ada pada diri manusia. Jangan sampai berangkat ke sana tapi nggak jadi apa-apa, cuman sekedar dia wisata aja, wisata religi kalau sekarang kan kerennya kan. Jangan hanya sebatas itu. Udah uang habis banyak, namun tidak ada ilmunya kalau dia berangkat haji sana, pulang juga tidak ada bedanya kalau dia belum berangkat ke haji, karena hatinya belum bersih, belum dia kembalikan, belum dia korbankan. Di sana juga orang berangkat haji juga mengorbankan 1 ekor kambing loh. Makanya di sini kita juga buat. Nah, yang belum mampu secara syariatnya, secara biaya untuk berangkat haji, di sini dia memotong 1 ekor kibas. Tapi harus dipastikan 3 nafsu tadi disembelih. Artinya dikembalikan kepada yang punya nafsu, yaitu ya Tuhan nafsu, kembalikan dia. Melontar jumroh juga seperti itu. 7 sifat ini.